Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mata kuliah perpajakan, program studi manajemen, Universitas Dianuswantoro. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Neily Winda Syahrani, NIM F13.2021.00051, dan anggota kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Angel Fiani Lomsondak, NIM saya F13.2021.00049. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Claudia Susanto dengan NIM F13.2021.00056. Pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berikut beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pendaftaran NPWP dan NPPKP. Yang kedua, surat ketetapan pajak. Yang ketiga, kewajiban pencatatan dan pembukuan. Yang keempat, penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan. Yang kelima, formulir perpajakan. Yang keenam, pemeriksaan, penelitian dan penyelidikan. Yang ketujuh, keberatan dan banding. Dan yang terakhir, penagihan pajak. Poin A, pendaftaran NPWP dan NPPKP. Pengertian NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsinya sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dan sebagai sarana menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi pajak. Kewajiban pendaftaran NPWP. Dalam KUP dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Terdapat dua persyaratan, yaitu subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dan perubahannya. Yang kedua, persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1983. Berikutnya, pendaftaran NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak, maka wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha. Yang kedua, tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Fungsi dari NPPKP adalah sebagai identitas pengusaha kena pajak, sarana untuk melakukan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambangan nilai atau PPN, dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir, alat pengawasan administrasi perpajakan. Berikutnya, pencabutan NPPKP. Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Lalu, sanksi yang tidak mempunyai NPWP dan NPPKP. Bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menggunakan hak tanpa NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Berikutnya, penghapusan NPWP. Tindakan penghapusan NPWP dari tata usaha kantor pelayanan pajak atau KPP. Syaratnya yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap atau BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
Dan yang terakhir dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi atau dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, wajib pajak BUT yang karena sesuatu hal kehilangan alat statusnya sebagai BUT. Dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Lalu pencabutan pengukuhan PKP dilakukan dalam hal wajib pajak pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. Yang kedua, wajib pajak bubar. Dan yang terakhir, wajib pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Pencabutan pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Poin B, surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar di pasal 13. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan di pasal 15. Dan yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil pasal 17A. Dan yang terakhir, surat ketetapan pajak lebih bayar di pasal 17 dan 17B. Poin C, kewajiban pencatatan dan pembukuan. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuan mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak serta mempermudah penghitungan PPN dan PPNBM. Dan pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Bagian D, penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan. Ada beberapa syarat dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan. Yang pertama, harus dilakukan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. 4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. E. Formulir perpajakan. 1. Surat setoran pajak atau SSP, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. SSP terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada SSP umum, terdiri atas 4 lembar, digunakan untuk PPh pasal 21, 23, 25, dan 26. Fiskal luar negeri, PPN PKP untuk PPN yang bisa dikreditkan atau tidak final, kecuali PPh 26. Yang kedua ada SSP khusus, terdiri atas 5 lembar, digunakan untuk membayar PPh pasal 22 dan PPN PPNBM yang dilakukan bendaharawan. Yang ketiga ada SSP final, terdiri atas 5 lembar, digunakan untuk membayar pajak bersifat final seperti PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau BPH-TB. Selanjutnya, untuk batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini berdasarkan jenis pajaknya. Dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 326 KMK 03 2003 tanggal 11 Juli 2003 dinyatakan A. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur
maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. B. Pengertian hari libur adalah hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, dikenai bunga 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo. 2. Surat pemberitahuan atau SPT, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Pasal 3 Undang-Undang KUP menegaskan kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak yang pertama, bagi pengusaha yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 2. Bagi pengusaha kena pajak, yaitu berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. 3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu berfungsi sebagai alat untuk melaporkan pajak-pajak yang menjadi tanggung jawab pajak baik yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Kelengkapan SPT. A. SPT masa meliputi PPh pasal 21, 22, 23, 26. Kelengkapannya berupa SSP, bukti pemotongan atau pemungutan, dan daftar bukti pemotongan atau pemungutan. SPT masa PPN-PPNBM berupa SSP bukti pembayaran atau pelunasan dan faktur pajak masukan. PPh pasal 25 untuk WP baru atau yang belum mengisi SPT, kelengkapannya berupa SSP atau bukti pembayaran sedang untuk WP lama atau sudah mengisi SPT, kelengkapannya berupa SSP atau bukti pembayaran sebagai SPT masa. B. SPT tahunan PPh meliputi daftar neraca dan laporan laba rugi bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan lengkap. Ringkasan peredaran bruto bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan. SSP atas bukti pembayaran setoran atas setoran akhir berdasarkan PPh pasal 29. Permohonan menggunakan norma perhitungan untuk tahun pajak berikutnya, yaitu bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan. Kemudian yang C, kelengkapan lain yang dianggap perlu. Fotokopi bukti potong atau pungut PPh melalui pihak lain, fotokopi KTP dan atau KK, surat kuasa apabila SPT tidak ditandatangani WP sendiri, fotokopi surat kematian bila WP meninggal dunia sebelum akhir tahun pajak, dan penandatanganan SPT selanjutnya dilakukan oleh ahli waris. Untuk batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak dan batas waktu penyampaian SPT tahunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini berdasarkan jenis pajaknya dan pihak yang menyampaikan SPT juga batas waktu penyampaiannya. Sanksi tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, pada tabel di bawah ini terdapat jenis SPT dan besaran dendanya. Pembetulan SPT. Apabila SPT yang sudah dilaporkan ke KPP masih terdapat kekeliruan, maka SPT tersebut dapat dibetulkan dengan syarat sebagaimana dinyatakan pada pasal 8. Bagian yang selanjutnya yaitu bagian F, pemeriksaan, penelitian, dan penyelidikan. Jadi, beberapa kegiatan ini dilakukan setelah terjadi penyampaian SPT dan pembukuan. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemeriksa dan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa yang dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan
serta memperlihatkannya kepada wajib pajak. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ada 3 kewajiban wajib pajak yang diperiksa, yaitu yang pertama, memperlihatkan dan meminjamkan buku dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang guna kelancaran pemeriksaan. Dan yang ketiga, memberikan keterangan lain yang diperlukan. Selanjutnya, penelitian, yang merupakan serangkaian kegiatan dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Dan yang selanjutnya ada penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Adapun kewajiban dari penyidik ini yaitu memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Next, bagian G yaitu keberatan dan banding. Jadi ini masih kelanjutan dari bagiannya tadi ya teman-teman, yaitu pemeriksaan, penelitian, dan penyidikan. Jadi mungkin setelah hasil pemeriksaan keluar, ada wajib pajak yang tidak setuju dengan hasil tersebut, maka mereka bisa mengajukan keberatan dan banding. Nah, di sini terdapat beberapa poin tentang keberatan dan banding, yaitu yang pertama, wajib pajak punya hak untuk menolak besarnya beban hutang pajak karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, wajib pajak mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak terhadap materi atau isi dari ketetapan tersebut, yaitu jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan serta pemungutan pajak. Yang ketiga, keberatan dan banding diatur dalam pasal 25 sampai pasal 27 Undang-Undang Nomor 16/2000. Dan yang keempat, dasar pengajuannya yaitu ada SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, serta pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Di sini ada beberapa hal tentang tata cara banding. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan banding ke peradilan pajak atas keputusan keberatan yang diterimanya. Kemudian, putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Lanjut, permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan jelas dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan keberatan dan lampirkan kopi surat keputusan yang dimaksud. Yang selanjutnya yaitu pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban bayar dan melaksanakan penagihan pajak. Next, demi kepastian hukum dan pelayanan yang baik pada wajib pajak, maka jangka waktu yang diberikan pada BPSP adalah 12 bulan untuk menyelesaikan perkara. Dan yang selanjutnya, jika belum dapat diputus setelah 12 bulan, maka BPSP akan memutuskan mengabulkan seluruh gugatan banding dengan cara pemeriksaan cepat 30 hari sejak jangka waktu 12 bulan dilewati. Kewenangan keputusan banding. Di sini ada beberapa hal yang tercatat mengenai kewenangan keputusan banding. Yang pertama, yang berwenang dalam mengambil keputusan atas pengajuan surat keberatan adalah Dirjen Pajak. Lanjut, paling lambat 12 bulan memberi keputusan demi kepastian hukum. 3. Sebelum diputuskan, wajib pajak masih dapat mengajukan alasan tambahan. Isi keputusan keberatan adalah menerima seluruhnya, sebagian, menolak, atau menambah pajak terutang. Jika lewat 12 bulan tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan. Lanjut,
wajib pajak dapat mengajukan banding jika jawaban atas keberatan tidak memuaskan. Banding hanya ditujukan ke peradilan pajak yang berkedudukan di DKI Jakarta yang cakupan daerah hukumnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, bentuk peradilan pajak yang dibentuk adalah BPSP atau Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Bagian terakhir yaitu bagian H, penagihan pajak. Jadi penagihan pajak ini merupakan kegiatan yang dilakukan agar para penanggung pajak dapat disiplin dalam proses pembayaran pajak. Di sini yang menjadi dasar penagihan pajak ada STP, SKPKB, SKPKPT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, yang dimana mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi bertambah. Nah, untuk proses penagihan sendiri, untuk penagihan awal itu dilakukan dengan memberikan surat teguran. Apabila surat teguran itu tidak mendapat respon dan penanggung pajak tidak segera membayar pajaknya, maka selanjutnya akan dilakukan tindakan yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Mereka akan mendapatkan surat paksa dan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apabila surat paksa ini juga belum mendapatkan respon dari penanggung pajak, maka proses yang selanjutnya dilakukan yaitu penagihan seketika dan sekaligus, yaitu dengan pengertian tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jadi teman-teman, kalau udah ada yang menjadi bagian dari wajib pajak, sebaiknya segera melakukan pembayaran ya. Oke, mungkin itu saja materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.